Mungkin masih banyak ya orang yang bertanya-tanya apa sih itu bisnis forex yang membuat Kevin Aprilio bisa sampai rugi 8 miliar rupiah dan kena hutang hingga 17 miliar rupiah. Itu jumlah yang sangat banyak ya. Nah, di kesempatan ini saya mau jabarkan ke Anda Forex 101. Jadi pengetahuan dasar tentang forex dan tips-tips sederhana untuk trading forex yang aman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk Anda yang akan atau sudah memulai bisnis forex. Pagi ini di Trading Forex Anti Bangkrut. Jadi forex sendiri merupakan singkatan ya dari foreign exchange atau valuta asing. Nah, sederhananya bisnis forex ini merupakan transaksi jual beli mata uang asing. Dan forex ini adalah merupakan pasar finansial terbesar di dunia. Dalam laporan 3 tahunan Bank for National Settlement, bahkan ya transaksi forex itu mencapai 5,1 triliun dolar per hari, sekitar 72.000 triliun rupiah per hari di tahun 2016. Dan sebagai perbandingan saja, volume transaksi di New York Stock Exchange, bursa saham terbesar di dunia, hanya sebesar 22,4 miliar dolar per hari, sekitar 317 triliun rupiah per hari. Jadi lihat sendiri perbandingannya sangat besar. Kenapa sih volume transaksi forex bisa sebesar itu tanpa disadari? Bisa sebesar itu karena tanpa disadari setiap orang bisa terlibat dalam industri ini. Misalnya ketika akan keluar negeri kan kita tukar uang. Nah, itu salah satu bisnis forex. Selanjutnya juga dalam skala-skala besar industri perbankan, bank sentral, dunia usaha juga melakukan hal yang sama untuk keperluan yang berbeda-beda. Itulah kenapa volume transaksi foreign exchange bisa menjadi luar biasa besar. Ini sekilas saja tentang Forex 101. Lalu saya juga akan jelaskan kepada Anda bahwa di bisnis forex ini banyak sekali pemangku kepentingan dan banyak sekali pihak yang terlibat. Ini saya jabarkan saja ya beberapa pihak dalam bisnis forex sebagai pengantar mengenai Forex 101 saya. Jadi pemangku kepentingan dalam bisnis ini ada pedagang berjangka, pialang atau broker berjangka, wakil pialang berjangka, lalu ada juga bank umum, jaminan, nasabah, dan semuanya dalam bisnis forex ini diawasi oleh BAPEPTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka komoditi. Nah, kesemuanya ini memiliki perannya ya dalam masing-masing dalam bisnis forex. Dan dalam bisnis forex ini juga ada regulasinya. Regulasinya semuanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang perdagangan berjangka komoditi. Lalu berikutnya, kalau misalnya Anda tertarik untuk trading forex, bagaimana sih caranya? Nah, ini adalah alur sederhananya saja ya untuk bisa bisnis trading forex. Untuk menjadi nasabah terlebih dahulu, pertama banget Anda harus mendaftarkan diri Anda di perusahaan pialang berjangka melalui wakil pialang berjangka. Ada sekitar 61 perusahaan pialang resmi yang terdaftar ya di BAPEPTI. Nah, nasabah lalu bisa lanjut mendepositkan sejumlah dana sebagai modal awal untuk disepakati bersama ke rekening perusahaan. Nah, dana tersebut kemudian akan disimpan di bank umum yang sudah ditunjuk oleh BAPEPTI. Jadi biasanya banknya dana tersebut disimpan di rekening terpisah atau namanya segregated account. Nah, di mana hanya bisa digunakan untuk keperluan transaksi nasabah. Sehingga keamanan dana yang disimpan bisa terjamin. Ada sekitar 8 bank umum yang biasanya ditunjuk oleh BAPEPTI, diantaranya BCA, BNI, Bank Mandiri, dan lain-lainnya. Nah, setelah sudah dapat segregated account, apalagi nih tahap berikutnya? Selanjutnya adalah nasabah bisa mendepositkan dana dan bisa langsung melakukan transaksi trading forex online yang bisa langsung dilakukan. Itu kurang lebih tentang alurnya ya jika tertarik untuk trading forex. Nah, caranya bagaimana sih selanjutnya? Sederhananya kan trading forex online ini dilakukan dengan jual beli pasangan mata uang. Misalnya contohnya euro ya, misalnya contohnya euro sama USD. Nah, misalnya euro dengan dolar Amerika Serikat. Nah, jika nasabah tersebut sudah memprediksi euro akan melemah melawan dolar, maka posisi yang diambil adalah jual ya atau short. Ini contohnya saja. Sebaliknya jika memprediksi euro akan menguat melawan dolar, maka posisi yang diambil adalah beli atau long. Jadi keuntungan atau kerugian bisa didapat dari selisih harga saat mengambil posisi dengan harga saat menutup posisi. Contohnya untung misalnya adalah ketika mengambil posisi jual atau short euro dan dolar di level 1,1350 dan menutupnya di level 1 dolar itu sama dengan 1,1320. Hasilnya ada selisih sebesar US dollar 0,0030 atau dalam dunia trading forex disebutnya, ini pasti sudah awam ya yang sudah sering bisnis forex, disebut 30 pip. Nah, jika bertransaksi dengan satu lot, nilai 1 pip pasangan euro USD sebesar 10 dolar Amerika sehingga total cuan yang dihasilkan bisa mencapai 300
dolar Amerika. Ini aja 320 dolar Amerika aja sudah dirupiahkan bisa lebih dari 4 juta. Ini contoh pertama, kalau untung, kalau misalnya rugi misalnya ketika mengambil misalnya posisi jual atau short euro USD di level US dollar 1,1350 tapi euro malah menguat dan menutup di level US dollar 1,1370 atau ada selisih minus 20 pip misalnya ya. Dan transaksi satu lot pada posisi seperti ini akan menghasilkan kerugian 200 dolar atau hampir 3 juta rupiah. Ini terlihat kecil sih sebenarnya jika dibandingkan dengan kerugian dan utang yang tadi melilit Kevin Aprilio ya. Tetapi jangan salah, dalam trading forex angka itu bisa dicapai hanya dalam hitungan detik, menit atau detik. Belum lagi jika transaksinya lebih dari satu lot ya, misalnya 10 lot, maka angka tersebut 3 juta tersebut bisa dikalikan 10 dan kerugiannya bisa menjadi 30 juta dalam hitungan menit saja. Atau bisa saja bahkan meraih keuntungan bisa dalam 30 juta rupiah dalam hitungan menit. Oleh karena itu, trading forex memang dikategorikan karena pergerakannya sangat cepat, dikategorikan investasi yang high risk dan high return. Jadi siapa yang berani untuk trading forex? Selanjutnya, ini adalah tips-tips ya, ada tips-tips sederhana agar kita dapat trading forex dengan aman. Pertama banget nih adalah pelajari trading forex lewat akun demo. Karena bisnis trading forex harus dilakukan dengan menjadi nasabah pialang atau broker berjangka. Nah biasanya setiap broker itu menyediakan akun demo agar calon nasabah bisa mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara trading forex. Pelajari juga faktor-faktor penggerak forex, antara lain faktor-faktor fundamental atau makroekonomi, ada juga faktor teknikal serta sentimen pasar. Pelajari dan pahami faktor tersebut sebelum mulai trading forex. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini sangat penting juga, pilih broker yang tepat dan terpercaya. Ini sangat krusial karena yang paling penting adalah pilih broker yang terdaftar di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Di mana broker-broker di bawah BAPEPTI ini semuanya sudah resmi dan teregulasi, terikat oleh undang-undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perdagangan berjangka komoditi, sehingga nasabah bisa terhindar dari potensi penipuan. Yang ketiga apa? Yang ketiga, siapkan modal yang sesuai. Ini penting banget ya, yang sesuai. Jadi pahami juga untuk pemilihan siapkan modal yang sesuai. Karena kita tidak mau seluruh persiapan ini bisa saja hilang dalam waktu menit atau detik saja. Kita tahu sendiri bahwa itu adalah resiko-resiko dalam perdagangan forex. Selanjutnya adalah cut loss. Jadi banyak sekali perdagangan untuk trading forex, dia takut kerugian besar, maka dari itu dia stay pada posisi tersebut. Tapi kalau misal ada kerugian rendah, kita tahu bahwa posisi kita salah, kita harus cut loss untuk memperbaiki posisi kita. Itu yang harus diperhatikan. Jadi jangan takut untuk rugi kecil, karena yang malah bahaya adalah rugi besar karena kita tidak memperbaiki posisi kita agar terhindar dari kerugian lebih besar. Jadi itu adalah salah satunya. Banyak sekali literatur yang bisa menjelaskan money management dan bisa mengajarkan strategi trading untuk selalu lebih baik dalam bisnis trading forex. Selanjutnya dari saya adalah happy trading.